Kenapa kerang coklat? Karena kerang coklat itu harapannya menjadi substitusi dari tepung ikan. Kenapa kerang coklat? Kerang coklat itu tidak bersaing dengan manusia. Kalau kerang hijau, ini kilonya sudah di atas 7.000 saya lihat. Ya kan begitu. Kita pun makan. Tetapi kalau kerang coklat hingga detik ini tidak bersaing dengan manusia. Jadi itulah maka kita coba kembangkan. Kemudian secara teknologi kami sudah berhasil mengembangkan, memijahkan dan seterusnya. Teman-teman di salah satu UPT kami yang ada di Lombok sudah berhasil. Mohon izin, mudah-mudahan tahun depan bisa lihat nanti dekat di sini di wilayah Mauk, Tangerang. Ya, mudah-mudahan doakan kami sehat, doakan KKP juga terus meningkat kinerjanya, dan salah satunya rintisan budidaya kerang coklat ini akan bisa kita lihat dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Next slide. Ya, selanjutnya teman-teman, kepiting tadi sudah ya. Tetapi ada sebetulnya satu ya, let's say satu family lah ya, kayak kucing dan macan begitu. Ini ada rajungan. Ya, rajungan ini juga kami sudah berhasil mengembangkan. Ya, ini teman-teman di Takalar salah satu UPT-nya. Konsepnya karena dia itu sama kayak kepiting, kanibal saling memakan begitu, maka konsepnya teman-teman itu sangat inovatif. Dia menggunakan individual compartment. Jadi satu-satu begitu. Satu dikasih rajungan begitu, satu. Ini juga sedang dikembangkan, sudah dicoba dalam skala kecil. Insya Allah tahun depan kami akan coba buat dengan 50.000 individual compartment. Coba bayangkan, kalau sekilo 10, harganya tadi saya tanya sekitar 60 sampai 65.000, HPP-nya cuma sekitar 30 sampai 35. Jadi ada selisih sekitar 25.000 per kilo. Begitu. Coba bayangkan begitu. Sulfite rate-nya juga sudah cukup bagus, sudah mencapai 90 sampai 95%. Ya. Dan ini semua bisa dibangun, dibuat oleh anak-anak kita semua ini. Ini modalnya hanya apa ya, plastik atau pipa PVC yang sekitar 8 inci begitu. Kita kemudian buat model closed system recycling begitu. Ya. Jadi mohon tunggu, dan kalau ini berhasil, harapannya kemudian ini bisa kemudian didesiminasikan untuk teman-teman pembudidaya tentunya. Next slide. Nah itu videonya tuh kurang lebih itu ya. Oke. Yang terakhir, kami juga sedang mendukung kegiatan budidaya tuna. Ya, tadi ini sejalan dengan konsepnya penangkapan ikan terumbu yang terus dari hari ke hari itu harus dikendalikan, begitu ya. Budidaya harus didorong. Selama ini tuna kan ditangkap di alam dan seterusnya. Ke depan kalau ini berhasil begitu, tentunya akan ada pembatasan dan digantikanlah oleh tuna yang hasil pembudidayaan. Memang belum dari memijahkan, tetapi minimal fatteningnya yang kecil-kecil kita arahkan ke dalam satu wadah KJA begitu, kemudian kita besarkan dan kemudian bisa dimanfaatkan. Kelebihannya kalau tuna ini dibudidayakan dengan tuna yang ditangkap adalah kandungan lemaknya. Kenapa? Kandungan lemaknya kalau budidaya ini karena dia tidak gampang memanennya itu ditembak tuh. Ya, kita manennya ditembak, dong begitu, sehingga tidak banyak berontak dan lemaknya masih cukup bagus. Asam laktatnya tidak terlalu terurai di dalam tubuh, sehingga kualitasnya betul-betul diinginkan oleh market, terutama untuk sashimi yang betul-betul fresh. Teman-teman, kita belajar dari mana ini? Jujur, kita juga belum banyak mengembangkan ini, dan akhirnya kita belajar. Ya, seeing is believing begitu. Kita lihat di mana yang kita lihat. Salah satunya adalah di Port Lincoln di Australia, dan yang satunya adalah di Turki, tepatnya di Izmir. Ya, saya sudah datang ke dua tempat ini dan kami punya keyakinan, dan kami kemudian dapat arahan dari pimpinan untuk mencoba. Silahkan nanti, insya Allah kalau kita panjang umurnya semua dan sehat, tahun depan kita bisa lihat di Biak, tepatnya di Papua. Saat ini sudah mulai ada pembangunan, 8 KJA rencananya, 3 sudah berjalan. Kemudian kita menggunakan kapalnya kita datangkan khusus ya, boleh dilihat di mana itu, di Muara Baru ya. Kapal itu bukan untuk kapal asing ya, seperti bagaimana seperti heboh itu, tetapi murni untuk dukungan terhadap budidaya tuna itu ya. Next slide, the last but not the least, teman-teman ya, saya tahu KKP ini butuh perpanjangan tangan.
Begitu. Kenapa? Kalau kami saja begitu, saya TB dengan teman-teman di Jakarta saja waktunya nggak akan cukup ke keliling semua. Kami dibantu oleh unit pelaksana teknis atau UPT. Saat ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, kami punya 15 UPT, mulai dari ujung Bate, ya, yang warna apa namanya pink muda begitu, ujung Bate, Batam, kemudian Sungai Gelam, Lampung, kemudian di Serang, kemudian Sukabumi, Karawang, Jepara, kemudian Karangasem, Situbondo, Takalar, Ambon, Lombok, Mandi Angin, dan Tatelu. Nah, saya tahu Indonesia cukup luas. Provinsinya ada 38 saat ini, betul ya Pak Didik ya? Nah, kami juga saat ini sudah dan sedang mengusulkan ke Kemenpan untuk tambahan unit pelaksana teknis. Dan yang kami usulkan, kami tambahkan ini mencoba menambahkan di tempat-tempat yang dalam tanda petik bisa kita kembangkan dan rentang kendalinya kemudian bisa kita dekatkan dengan kami di pusat. Maka kami usulkan ini di Papua, karena Papua belum punya UPT budidaya. Di Papua, kemudian di Maluku kita usulkan di wilayah timur, di Kalimantan yang tadinya cuma satu kita usulkan di Tarakan dan di Pulang Pisau yang saya sudah kunjungi. Kemudian di bawah ini Tablolong itu ada di NTT. Kemudian di Tuban ini khusus nanti untuk pakan dan nutrisi. Dan satu lagi yang ada khusus untuk balai alat dan mesin, ini ada di Dalmasraya itu di Sumatera Barat ya, Dalmasraya kalau tidak salah. Ya, jadi ada 8 yang kita usulkan. Harapannya nanti yaitu ini akan bisa menjadi perpanjangan tangan kami di daerah, bisa melayani masyarakat, meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Dan konsep-konsep budidaya yang berkelanjutan ini kemudian bisa kita sampaikan kepada masyarakat lewat jembatan tangan-tangan panjang kami di unit pelaksana teknis. Mungkin itu Pak Didik, mohon maaf kalau kepanjangan. Teman-teman, nanti mungkin kita diskusi bisa kita dalami. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Pak Didik dan waktunya sahabat kami Pak Nyoman. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dirjen.